Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahi qala fil muhkami tanzil wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu, yang insyaallah penuh berkah pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Al-Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullahu Ta'ala, para asatidah Pondok Pesantren Darul Hijrah Al-Islami Hafizahullahu Ta'ala, para wali santri Ma'had Darul Hijrah, serta seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di acara Tabligh Akbar bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullahu Ta'ala selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan yang bertemakan dengan dunia untuk akhirat. Izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yaitu kajian dan penutupan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Kemudian sambutan dari perwakilan yayasan dan ma'had oleh Ustadz Firman Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Yang kami hormati dan juga kami mulaikan Ustadzun Al-Fadhil Al-Ustadz Rizal Yuliar Putrananda Hafizahullah Ta'ala, dan juga yang kami hormati Al-Ustadz Saiful Bahri, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan memberikan, melimpahkan kepada kita semuanya kebaikan, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita beri kesempatan kepada masuk ke dalam. Ada yang di depan masih, sebelah kanan masih ada yang kosong ini. Yang di luar bisa masuk. Ya, yang kedua,
kami juga mewakili dari yayasan dan juga ma'had ya, memohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan takbir akbar kali ini ya, terdapat kekurangan atau perkara-perkara yang atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf ya. Ini apa namanya, insyaallah semoga kesempatan atau acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kami menginformasikan insyaallah ma'had masih punya putra atau putri. Kita qauli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran atas wakaf yang diberikan, semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat untuk kita semua. Kini telah tiba kita di acara inti, yaitu kajian tabligh akbar dengan tema dengan dunia untuk akhirat, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Rizal Yuliar Putrananda LC hafizahullahu ta'ala selaku pengasuh pondok pesantren Al-Lu'lu wal Marjan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami menghimbau agar senantiasa meluruskan niat di dalam kajian serta menulis faedah-faedah yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للكتاب والسنة والعمل بهما على فهم سلف الأمة رب الجلال والعزة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بحق العبادة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بالحكمة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا
wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana rabbana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Thumma amma ba'du. Yang kita hormati bersama beliau Ustaz Saiful Bahri hafizahullah. Yang kita hormati bersama beliau Ustaz Firman Maulana hafizahullah, dan para asatidzah yang lain yang kami muliakan, hadirin dan hadirat yang kami banggakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap tullabul ilm, para santri pelajar ilmu agama dan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Hijrah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita mengikrarkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara bentuk syukur kita atas nikmat-nikmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk benar-benar bersyukur atas nikmat tersebut. Sebagian orang mengira bersyukur kepada Allah cukuplah hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Sungguh perkiraan itu keliru. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berhenti di lisan, tetapi juga terpatri kuat di dalam kalbu dan tercermin jelas di segenap amalan anggota tubuh. Karenanya syukur itu sering bergandeng dengan husnul ibadah, ibadah yang baik. Syukur itu berkaitan dengan amal. Allah berfirman, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah berfirman tertuju kepada Nabi Sulaiman, krika wa husni ibadatik. Maka mari kita bersama berupaya seoptimal mungkin untuk dapat menjadi optimal mungkin untuk dapat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan melalui rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada seluruh keluarga beliau yang setia, dan semoga juga sampai kepada siapapun di antara umatnya yang istiqomah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah saudara
alhamdulillah kini saya bisa berada di tengah-tengahnya, di antara para santrinya, dan bersama jamaah sekalian kita bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Saya ingatkan diri saya pribadi dan saya mengajak semua yang hadir di sini untuk memurnikan niat hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kita akan mengkaji dan mendengarkan bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ayat dan hadis itulah iman seorang hamba insya Allah akan bertambah. Dengan mengkaji, menelaah, mempelajari ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharapkan iman akan dapat bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, topik yang akan kita kaji bersama, saya cukup yakin bukan topik yang baru. Barangkali topik ini sudah sangat sering diingatkan kepada kita masing-masing, baik melalui mimbar khutbah atau forum majelis ilmu atau yang lain. Mungkin ada yang membaca, mungkin ada yang mendengar dan menyimak kajian, baik melalui radio dakwah sunnah atau melalui televisi sunnah misalnya. Tetapi alhamdulillah, inilah salah satu di antara keindahan agama kita, untuk tidak bosan saling mengingatkan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ingatkanlah sekiranya mengingatkan itu bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka yang akan kita kaji hanyalah reminder, pengingat saja, terutama bagi saya, dan juga sekiranya bermanfaat bagi jamaah sekalian. Dari tema topik yang diangkat, yaitu dengan dunia untuk akhirat. Sesungguhnya ini berkaitan dengan obsesi, cita-cita tinggi seseorang. Hadirin sekalian, jangankan kita umat Islam, kaum Yahudi, bahwa kafling surga itu hanya untuk mereka. Jadi yang mengakui mau surga bukan cuman kita umat Islam. Kaum Yahudi, kaum Nasara juga berharap surga. Bahkan mereka mengakui bahwa surga hanya akan dimasuki oleh mereka. Pernah dengar ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, panjenengan boleh catat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perkataan Yahudi dan Nasara dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Allah berfirman, wa qalu, mereka kaum Yahudi dan Nasara berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga kecuali kaum Yahudi dan kaum Nasara, kata mereka. Jadi kaum Yahudi, kaum Nasara mengklaim, mengakui bahwa tidak akan masuk surga kecuali mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sekaligus mengabadikan bantahan klaim tersebut. Allah berfirman, tilka amaniyuhum. Itu hanya
angan-angan mereka, isapan jempol mereka saja. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, datangkan buktinya bila memang pengakuan kalian ini benar. Artinya pengakuan mereka dibantah oleh Allah, pengakuan mereka tidak berlaku dan batil. Karena surga disiapkan di negeri akhirat untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan taat kepadanya. Nah, topik kita sesungguhnya berkaitan dengan itu. Siapa di antara kita, mohon maaf ini, siapa yang hadir, yang akhwat tidak terlihat, yang usianya 100 tahun ada di sini? 100 tahun ada? Baik, saya turun sedikit. Ada yang usianya 90 tahun? 90 tahun ada? Yang ikhwan, yang putra tidak ada. 80 tahun ada? Masya Allah Bapak. Berapa usia Pak? 84. Masya Allah. Ada lagi yang usianya sekitar 80 tahun. Kurang sedikit, lebih sedikit. Dari semua yang hadir, yang putra ini mungkin sekitar 200 orang, satu yang usianya 80. Ada yang usianya 70. Satu. Ada lagi. 2, 3, 4. 70 berapa Bapak? 77. Panjenengan mana tadi? Bapak berapa Pak? 71. Yang di belakang? 72. Bapak? 72. 71, 72, 77. Dari 200 yang lebih kurang hadir ini, hanya 4 yang usianya 70. Yang usia 60 mungkin lebih banyak. Yang usia 50 mungkin lebih banyak. Tapi kita harus ingat, usia kita jarang yang lebih dari 70 tahun. Baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu man yajuzu dhalik. Usia umatku berkisar 60 atau 70 tahun. Hanya sedikit saja yang melewati batasan usia tersebut. Lawang Nabi SAW saja usianya berapa saat wafat? 63 tahun. Setelah wafat, yang membedakan kita kaum mukminin dengan mereka kaum kafirin, bahwa kita meyakini adanya kebangkitan. Kita meyakini adanya kehidupan di alam barzakh. Kita meyakini adanya kebangkitan. Kita meyakini adanya al-hisab. Perhitungan, persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini akan ada jisr, jembatan yang membentang di atas neraka. Setiap orang akan melewatinya. Baru kemudian kita meyakini setelah itu akan ada surga dan neraka. Kalau kita membuat perbandingan, sungguh tidak berbanding antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Makanya disebut akhirat, diambil dari kata akhir, artinya akhir, terakhir, karena memang tidak berujung. Kalau di dunia berujung, masing-masing berujung dengan kematian, kehidupan dunia secara keseluruhan berujung dengan hari kiamat. Sementara kehidupan akhirat tidak berujung. Abadi selamanya. Masalahnya hanya 2 tempat. Surga atau neraka. Dan saya sangat yakin, enggak 100%, 1000%, tidak seorang pun di dunia ini, tidak yang bagaimana menyikapi kehidupan dunia dan bagaimana menyikapi kehidupan dunia dan bagaimana mempersiapkan diri di kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Perlu senantiasa kita ingat bahwa Islam
mengakomodir syahwat, hajat manusia di kehidupan dunia. Mengakomodir itu artinya adalah mempersilahkan, memberikan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala bertan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh dicatat, nanti dilihat. Atau kalau yang pegang gadget kemudian bisa terakses langsung dengan aplikasi mushaf, baik ayatnya atau mungkin ayat 14. Mungkin santri-santri kita sudah hafal. Sudah menghafal surat Ali Imran? Ada yang sudah mulai menghafal surat Ali Imran? Belum? Baru juz-juz di belakang. Iya. Di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina linnas hubbus syahawat lil musawwamati wal an'ami wal harth." Telah dihiaskan untuk manusia di kehidupan dunia ini, dijadikan menghiasi kehidupan manusia kecenderungan syahwat. Ada naluri, ada hasrat yang laki-laki kepada perempuan, minan nisa. Laki-laki bersyahwat kepada manusia bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Adanya anak keturunan, maka kehidupan mereka di dunia ini menjadi lebih lengkap dengan kehadiran anak-anak dari pernikahan mereka. Wal qanatiril muqantara, dan harta yang berlimpah, perak. Wal khailil musawwamah, ya, kuda pacuan yang kencang. Dan mungkin di zaman kita sekarang yang punya kendaraan bermotor lebih banyak daripada yang punya kendaraan yang ditunggangi atau hewan yang ditunggangi. Tapi subhanallah sampai sekarang mobil-mobil yang keren itu juga diukur kecepatannya dengan kecepatan kuda. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya. Mobil keren sekalipun diukurnya dengan kecepatan kuda. Iya. Sampai sekarang para pecinta kuda banyak. Karena kuda di antara hewan tunggangan yang paling dibanggakan sebagai kendaraan kencang. Dia bisa dibanggakan. Bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam di suatu sore melihat kuda-kuda, ya, yang terlatih untuk memberikan atraksi-atraksi dan tampil kemampuan mereka ketika dipersiapkan untuk berperang. Jadi kembali kepada ayatnya, dibuat terhias kehidupan dunia bagi manusia, punya istri, punya anak, punya harta. Hartanya bentuknya apa? Emas, perak, kuda atau kendaraan. Wal an'am, punya binatang ternak. Wal harth, punya sawah ladang. Artinya memiliki harta dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Maka kalau seseorang punya kecenderungan hati, suka harta, itu bagian dari perhiasan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Memang demikian kehidupan dunia. Jadi tidak salah kalau saya sayang istri saya bahagia lihat anak-anak saya senang punya harta yang mencukupi kehidupan saya. Enggak salah, itu bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Tapi ayatnya belum berakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala belum menutup ayat sampai di sini. Allah jelaskan statusnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu tidak lain kecuali sebatas kehidupan dunia. Itu hanya kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kehidupan dunia adalah perhiasan yang menipu. Siapa yang menyatakan bahwa segenap kehidupan di dunia ini perhiasan? Allah. Siapa yang menyatakan bahwa perhiasan tersebut menipu? Allah. Allah berdusta atau tidak? Tidak. Masalahnya adalah tatkala dunia masuk ke hati sebagian manusia, maka pembahasan tentang dunia dan akhirat menjadikan kita sadar bahwa hidup di dunia itu sebentar. Berapa sih? 60 tahun. 70 tahun. Dan sedih rasanya kalau kemudian dari 70 tahun atau 60 tahun yang dilewati oleh seorang hamba, ternyata porsi waktu untuk ibadahnya kepada Allah, untuk munajatnya kepada Allah sedikit. Ibadah mahdhahnya dari 60 tahun yang dia lewati atau 70 tahun yang dia lewati sedikit. Saya coba kita kalkulasi sama-sama. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Ini satu hari dulu ya. Satu hari 24 jam. Berapa jam kita tidur? Sebut saja 8 jam begitu? Baik, dari 24 jam, 8 jamnya tidur. Sisa berapa? 16 jam. Dari 16 jam itu, kita ini yang hadir di sini rata-rata, yang sudah tidak lagi berada di jenjang sekolah formal, dia bekerja, mungkin swasta, mungkin wira swasta. Bekerja sehari berapa jam? 8 jam juga. Dari 24 dikurangi 8 jadi 16. 16-nya dikurangi 8 lagi jadi tinggal 8. Makan. Makannya berapa lama? Makannya sebentar Ustadz, ngobrolnya yang lama. Kemudian kita mungkin menyalurkan hobi. Ngobrol. Jalan-jalan. Refreshing katanya. Jadi dari 24 jam yang murni menjadi ibadah mahdhah, komunikasi, munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala berapa persen? Nggak sebanding. Apalagi kalau sudah di hadapan gadget. Mau anak-anak, mau sudah remaja, apalagi sudah dewasa. Kalau sudah di depan gadget, aplikasi Quran ada. Aplikasi tafsir misalnya ada. Di kehidupan dunia ini, kita justru mempersiapkan kehidupan akhirat. Akhirat saja tanpa dunia tidak mungkin. 24 jam semuanya buat sholat, baca Quran dan lain-lain, tanpa makan, tanpa tidur, tanpa bersama istri, enggak mungkin. Akhirat saja tanpa dunia tidak mungkin. Dunia saja tanpa akhirat terlarang. Tidak boleh murni dunia saja. Dari pagi sampai pagi lagi semua buat kehidupan dunianya. Dan banyak orang-orang kafir di sana, di luar sana yang begitu. Mereka sampai punya slogan, moto hidup. The time is money. Waktu adalah uang. Mereka nggak mau kehilangan waktu dalam rangka mendapatkan cuan. Kenapa? Hidupnya memang untuk cuan, untuk duit. Lihat ini peluang duit, ini peluang duit, ini peluang duit, ini duit. Kehilangan waktu ngobrol-ngobrol nggak mau, pengen dapat duit. Jadi dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, dunia. Di dalam agama kita yang seperti itu terlarang, nggak boleh.
Jadi memang ada kombinasi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ada kombinasi. Islam tidak tutup mata, tidak tutup telinga bahwa manusia punya hasrat, punya hajat, punya pasangan hidup, punya anak keturunan, punya harta yang mencukupi, punya tempat tinggal yang nyaman. Boleh. Dan kita perlu mengetahui seberapa indah Islam mengatur porsinya. Kombinasikan. Untuk dunia kita dapat, tujuan utama adalah akhirat. Dunia kita dapat, tapi akhirat adalah tujuan utama. Dari mana kita tahu bahwa Islam membenarkan seseorang itu boleh punya rumah tinggal, punya istri yang begini begitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, dari sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panjenengan bersabda. Apa sabdanya? Arba'un minas sa'adati. Dalam riwayat yang lain, min sa'adatil mar'i arba'atun. Ada 4 kebahagiaan hidup seseorang di dunia, ada 4 atau terukur dengan 4. Apa saja? Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Ibu-ibu, silahkan berupaya untuk menjadi istri yang salihah. Berdasarkan hadis Nabi ini, ibu-ibu sebagai istri yang salihah adalah kebahagiaan bagi para suami. 1. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Jadi boleh kita itu punya rumah tinggal yang mapan, yang lapang, boleh. Selama tentu saja tidak mubazir, ya. Selama tidak berlebihan. Selama sumbernya dari yang halal. Dan seterusnya, ada ketentuan-ketentuan lain mengikuti. Tetapi kalau seseorang memiliki rumah tempat tinggal yang lapang, mau punya sendiri, mau ngontrak, mau numpang, boleh. Bahkan Nabi menyatakan itu bagian dari kebahagiaan seseorang hidup di dunia. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang salih. Ini kehidupan dunia semua ini. Punya istri ya di dunia, punya rumah ya di dunia, punya tetangga maksudnya di dunia yang baik. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Apa hukumnya bagi seorang muslim atau muslimah punya kendaraan yang nyaman? Boleh. Itu bagian dari kebahagiaannya di kehidupan dunia. Boleh. Bahkan Nabi melanjutkan wa arba'un minasyaqawati, dan ada 4 bagian dari kesengsaraan, kesusahan seorang hamba di kehidupan dunia. Apa? Al-jarusu, tetangga yang buruk. Wal mar'atusu, istri yang buruk. Wal maskanu dhayyiq, tempat tinggal yang sempit. Wal markabusu, kendaraan yang menyulitkan atau buruk. Subhanallah. Makanya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, segenap santri pesantren Darul Hijrah rahimakumullahu jami'an, saya ulangi kesimpulannya tadi. Akhirat saja tanpa dunia tidak mungkin. Dunia saja tanpa akhirat terlarang, tidak boleh. Harus ada kombinasi antara kehidupan dunia dan persiapan kehidupan akhirat. Kombinasinya proporsional, porsinya benar.
Prosentase dan takarannya pas. Bukan serta-merta 50%, 50%. Dan ini yang banyak dipahami keliru oleh sebagian orang. Ketika kombinasi antara hajat kehidupan dunia dan cita-cita bahagia di akhirat sudah ada di dada seorang muslim, seorang muslimah, sebagian orang berpikir balance katanya, seimbang 50%, 50%. Maka yang demikian juga kesimpulan yang prematur. Gak begitu Islam mengajarkan. Kenapa gak begitu Ustadz? Iya, karena ayat dan hadis begitu banyaknya menjelaskan bahwa tidak sebanding antara dunia dengan akhirat tuh sama sekali nggak sebanding. Ustadz dari mana tahu bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu tidak sebanding sehingga nggak bisa disamaratakan 50%, 50%? Catat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 32. Catat dulu. Nanti mungkin sore atau malam bersama istri direnungkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibacakan tadi. Dalam surat Al-An'am ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu." Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan kesia-siaan. Allah yang berfirman, tidaklah kehidupan dunia ini main saja. Lahwun, kesia-siaan. Terbuang percuma. Kemudian Allah melanjutkan masih di ayat yang sama, waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan akhirat lebih baik. Yang belajar bahasa Arab tahu ini. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Ayo berpikir. Akhirat lebih baik, bukan 50%, 50%. Bukan sama rata. Tidak sebanding antara dunia dengan akhirat, tidak sebanding. Allah yang menetapkan. Dunia itu sekedar main-main, dunia itu hanya sekedar kesia-siaan, akhirat lebih baik. Dan ada ayat yang insya Allah sering kita dengar. Bahkan mungkin kita hafal. Biasanya imam di hari Jumat membaca surat ini pada rakaat pertama. Rabbikal salah. Karena berat ini pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Baik, dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, ayat 16 dan 17 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tidak sebanding sama rata dunia akhirat. Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Subhanallah. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik. Satu, lebih kekal abadi. Dua, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, dunia dan akhiratmu tuh tak sama. Maka jangan bikin rata 50%, 50%. Bukan. Ibaratnya dunia itu bekal untuk akhirat, pulang kampung. Di dunia nggak seberapa. Kalian lebih mendahulukan dunia, berlomba untuk cari dunia. Pengennya kalau mendapatkan keuntungan sregep cepet. Cari diskon, cari promo, cari potongan ini, cari keuntungan anu. Ini marketing yang lebih besar, ini begitu. Kalian begitu gigih mencari kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan abadi. Coba, ini pertanyaan. Satu untuk diri saya, yang kedua buat jamaah sekalian. Siapa di antara kita yang berpikir, yuk cepet tidur.
Ba'da isya cepet tidur supaya nanti bisa enak, ringan, enteng, bangun sepertiga malam terakhir sholat tahajud supaya Allah melihat kita sebagai bekal kita di akhirat. Siapa yang berpikir seperti itu setiap hari? Siapa yang berpikir, pekerjaan saya banyak, cepat saya percepat, diringkas, jam 11 selesai, saya segera mandi, siap-siap, ganti baju yang layak, datang duluan sebelum sholat, sebelum azan berkumandang, duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat. Mulai dari mendengar azan sampai sholat ba'diyah, itu semuanya balasan pahala. Sampai-sampai kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa fis saffil awwal wa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia tahu keistimewaan pahala yang ada pada azan dan berada di saf pertama, mereka tidak dapat cara kecuali dengan berundi. Kalau mereka tahu keistimewaan azan dan saf pertama, mereka bisa dapat hanya dengan cara berundi, mereka pasti akan berundi. Tapi berapa banyak dunia? Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan abadi. Tidak tepat kalau kita itu kemudian prinsip hidupnya 50% dunia, 50% akhirat. Enggak begitu ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kita. Gak sebanding. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat mulia Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'." Yang artinya kurang lebih, sekiranya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding nilainya dengan sayap seekor nyamuk. Ada yang pernah nimbang sayapnya nyamuk? Nyamuk itu kecil, lah sayapnya sangat ringan. Coba dengarkan, telaah baik-baik, cermati dengan saksama atas nama wahyu. Kata beliau, seandainya kehidupan dunia ini sebanding nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sehelai ekor nyamuk, sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air pun bagi orang kafir. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini remeh meh. Gak ada nilainya. Akhirat itu gak sebanding. Rasulullah SAW pernah jalan masuk ke sebuah pasar. Kita semua maaf, sisa-sisa sampah di pasar. Di pasar umumnya ada sampah. Sampai pun pasar modern, pasar ber-AC, pasti ada sampah. Bersama sebagian di antara para sahabat. Telinga kambing, bangkai, salah satu kupingnya busuk. Kemudian Nabi ambil salah satu 1 dinar. Gak ada yang bilang mau. Ya sudah, siapa yang mau ambil ini sebagai hadiah gratis, tinggal ambil bawa ke rumah. Rasul ini bangkai. Siapa di antara kita yang akan memanfaatkan bangkai? Gak mau. Maka Rasulullah SAW menegaskan, demi Allah, sungguh dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini di hadapan kalian. Coba bayangkan. Ini seriusnya Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita tentang dunia. Jadi kalau kita cari dunia boleh, tapi bukan untuk merasa bahwa kita akan abadi selamanya. Kalau kita cari dunia agar kita dapat akhirat.
Kalau kita berlomba untuk dunia, yang pertama, jangan jadikan 50-50, 50%, 50%, jangan. Itu nggak sebanding, itu nggak benar. Dan kalau dapat dunia, bukan semata-mata untuk kita sekedar bahagia di dunia. Kita pengen bahagia yang lebih baik dan lebih abadi di akhirat. Hinanya dunia ini, kata Nabi, hinanya dunia ini di hadapan Allah lebih hina dibandingkan tidak bernilainya bangkai busuk ini di hadapan kalian, kata Nabi. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang lain juga tidak kalah menarik. Nabi SAW pernah tidur, Pak. Tidur, ini Nabi. Garis-garis tikar itu di salah satu sisi tubuh beliau. Maka sebagian sahabat berkata, wahai Rasulullah, panjenengan kerso kalau seandainya kami buatkan kasur biar tidur panjenengan itu tidak langsung di atas tikar. Di sininya ada bekas-bekas tikar tersebut. Kami buatkan kasur, nggih. Kalau salah seorang di antara kita posisinya seperti Nabi, oh iya dari dulu kenapa kok saya nggak disiapkan dari kemarin. Mungkin kita begitu. Oh ya, kasurnya yang Wasallam ketika beliau ditawarkan untuk disiapkan kasur empuk buat beliau. Rasul loh ya. Bukan kita ini Rasul. Orang terbaik ranking 1 di dunia dan di akhirat. Ranking 1. Pintu surga tidak kali pertama kali syafaat itu diberikan dan diizinkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi ketika ditawarkan untuk disiapkan kasur tidur untuk beliau? Beliau bersabda, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa. Kata Nabi, apa urusanku sama dunia? Begitu kurang lebih terjemah bebasnya. Apa urusanku dengan dunia? Yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, kemudian ada pohon, bisa buat tempat berteduh. Maka aku pun datang ke pohon itu untuk berteduh. Apakah itu tujuanku? Bukan. Aku hanya singgah sebentar. Setelah itu aku akan melanjutkan perjalanan dan aku meninggalkan tempat teduh itu. Jadi padang pasir yang panas. Ada satu pohon dengan teduh di bawahnya. Nabi menggambarkan kita di kehidupan dunia. Aku, ini manusia terbaik. Kata Nabi, aku hidup di dunia tidak lebih gambarannya seperti aku sedang berjalan. Ini kata Nabi seperti pohon yang memberikan keteduhan tadi. Itu bukan tujuan kita. Cuman singgah sebentar. Ustadz 60 tahun kan lama. 70 tahun kan lama. Iya lama nek dibandingkan dengan 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau 60 tahun dibandingkannya dengan akhirat, tidak sebanding sama sekali. Tidak sebanding sama sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran-gambaran proporsional perbandingan dunia dan akhirat. Saya ingin menggarisbawahi untuk kita. Saya ulangi kesimpulan yang tadi. Hidup kita nih di dunia, kalau untuk akhirat saja tanpa dunia, rasa-rasanya tidak mungkin. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah punya hasrat, punya hajat. Senang kalau punya kendaraan, senang kalau punya harta. Sehingga tidak sulit untuk membeli ini, mencukupi itu. Itu diakomodir oleh Islam, tidak masalah. Jadi dunia saja tanpa akhirat terlarang. Akhirat saja tanpa dunia tidak mungkin. Berarti ada kombinasi. Kombinasinya bagaimana Ustadz? Campurannya 50%, 50%? Bukan. Sudah kita jelaskan perbandingannya tadi. Akhirat lebih baik. Akhirat lebih kekal abadi. Masalahnya di akhirat hanya ada 2 tempat. Kalau bukan di surga, di neraka. Tempat kita yang mana? Di akhirat cuma ada 2 tempat, Pak. Tidak ada ketiga, 4, 5, enggak ada. Cuma ada 1 di antara 2 tempat. Kalau bukan di surga, di neraka. Untuk itulah kita persiapan. Apa yang kita tanam, di akhirat akan kita panennya akan kita lihat di akhirat.
Ada sebuah hadis yang menarik diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh sahabat mulia Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini gambaran di akhirat yang Nabi sabdakan. Sabda Nabi itu kebenaran atau bukan, Pak? Kita percaya sabda Nabi dalam hadis yang sahih atau tidak percaya? Percaya. Percayanya 100% atau 99%? Harus 100%. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, panjang ya dalam bahasa Arabnya, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah, dan seterusnya. Saya terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Nanti di akhirat, hartanya paling banyak, paling populer, paling berkuasa, jabatannya paling tinggi, pokoknya paling enak sedunia, dihadirkan nanti di hari kiamat. Besok begitu lagi. Sepanjang hidupnya lebih dari 10.000 kali penerbangan sudah dia lewati. Kenapa? Dia nggak perlu kerja, tinggal dapat keuntungan di dunia dulu. Kemudian dia dicelupkan, 1 kali celupan di neraka. Jadi di penghuni neraka diambil yang paling enak, dicelupkan 1 celupan, celup diangkat. Kemudian ditanyakan kepadanya, ya celupan di neraka, kau pernah melihat kebaikan? Kau sudah merasakan kebaikan? Orang itu berkata, la wallahi ya Rabbi, enggak ya Allah. Saya tidak pernah merasakan kebaikan. Artinya dulu entah sepanjang hidupnya, sebut saja usianya 100 tahun begitu, enak semuanya. Dicelup di neraka, diangkat, ternyata 1 kali celupan di neraka. Dia lupa. Dulu pernah makan enak, tidur enak, begini enak, begitu enak. 100 tahun kehidupan dunianya enak semua. 1 celupan di neraka. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan. Dihadirkan orang yang paling sengsara, susah di kehidupan dunia di antara penghuni surga. Jadi di antara penghuni surga, ini yang paling susah dulu hidupnya di dunia. Siapa orang tersebut? Allahu a'lam. Nabi bersabda, dihadirkan orang yang paling berat hidupnya, paling susah, paling sengsara hidupnya dulu di dunia, tapi dia di antara jajaran orang yang menghuni surga. Apakah kau telah melewati satu kesengsaraan? Dia langsung menjawab, padahal baru dicelup di dalam surga berapa lama? 1 kali celupan, celup saja. Artinya tidak sebanding dunia dan akhirat. Nggak ada kamusnya, nggak ada rumusnya. Dunia dan akhirat itu beda. Maka proporsionalitas saat mengkombinasikan hajat kita di dunia dengan cita-cita pengen bahagia di akhirat itu harus pas. Bagaimana caranya, Ustadz? Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, catat lagi dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah. Berharaplah engkau dengan kenikmatan di dunia, kebahagiaan. Saat dapat harta, maka istrinya digandengnya, ini berlapta, maka istrinya digandengnya, ini berlabuh nanti di surga. Jadi kalau pilih istri jangan asal-asalan. Cari istri itu cantik nggak apa-apa, yang penting solihah. Ya. Cari istri itu cantik nggak apa-apa, yang penting. Kenapa? Karena istri kita ini adalah sarana kita untuk bahagia abadi di akhirat di dalam surga. Punya anak-anak, Bapak Ibu sekalian,
Saya praktisi pendidikan sampai saat ini. Dan di negeri kita entah seperti apa pergeseran nilai-nilai pendidikan di negeri kita. Saya berharap kita semua mendukung para sahabat. Ayo kita dukung sama-sama. Masukkan anak kita belajar agama di dalamnya. Kenapa? Karena mereka kita bekali dengan bekal yang akan menjadikan mereka bahagia. Jumpa lagi dengan kita di dalam surga. Oh, enggak jamin Ustadz kalau lulusan pesantren bakalan soleh. Lah, kalau sekolah di pesantren saja yang hari-hari ketemu ayat, ketemu hadis enggak jamin, apalagi yang hari-hari enggak ketemu ayat, enggak ketemu hadis. Siapa yang bisa jamin? Kita masukkan anak kita di pesantren, belajar ilmu agama, pagi, siang, sore, malam, para gurunya, ustadznya, ustadzahnya, mengajarkan dia adab yang baik, ilmu yang bermanfaat. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini pemahaman para sahabat, begini praktek para ulama ussalaf. Itu saja enggak jamin, apalagi yang hari-harinya ikhtilat, rokokan, reng, tongkrang-tongkrong, kopa-kopi, turang-turing. Hari-harinya gitu, apalagi lawang yang belajar ilmu agama saja nggak ada jaminan, apalagi yang tidak tersentuh dengan ilmu agama. Maka dukung. Dukung. Saya sering diskusi sama sebagian ustadz, subhanallah, kalau kita pikir visi misi dakwah ini di Indonesia, 1 tahun muncul 100 lembaga yang menjunjung tinggi Quran, hadis saja belum tentu cukup. 1 tahun muncul 100 lembaga, belum tentu cukup. Terus kebutuhan ini akan bertambah karena dakwah sunnah ini sesuai dengan fitrah. Dakwah Rasulullah SAW ini menjawab semua problematika kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenikmatan dunia yang diberikan untukmu, jadikan itu sebagai media sarana kau dapat bahagia di akhirat. Jadi kalau kita sehat-sehat, kita buat dapat kebahagiaan di akhirat. Kalau kita bahagia sama istri dan anak-anak kita, maka itu untuk kebahagiaan akhirat. Kalau kita kaya, maka kekayaan yang akan mengantarkan kita di surga di akhirat. Kalau kita punya jabatan, diberikan kepercayaan sosial. Jadi RT kah, jadi RW kah, jadi lurah kah, jadi ketua ini, ketua anu. Untuk urusan dunia, maka itu pun di dalam rangka agar saya dapat kafling di akhirat di dalam surga. Begitu. Sekali lagi bukan harus 50-50, 50%, 50%. Makanya ketika Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu bersama para sahabat yang lain, Nabi memberikan motivasi semangat bersedekah. Misalnya, ayo sedekah, 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 sedekah. Utsman kembali menghadap Rasulullah SAW dengan berkarung-karung harta. Sampai Nabi cuma punya satu komentar. Ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Yang Utsman lakukan hari ini akan menyelamatkannya dari sengsara nanti di akhirat. Kita cita-citanya itu adalah akhirat. Cita-citanya adalah bahagia di dalam surga. Manfaatkan semuanya. Kalau punya mobil, bukan cuma untuk jalan-jalan. Mobil yang mengantarkan saya hadir di majelis ilmu. Mobil yang mengantarkan saya untuk silaturahmi. Mobil yang memfasilitasi ustadz-ustadz untuk berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya begitu. Misalnya begitu. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di dunia, berharaplah dengan itu daral akhirah. Kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Juga bukan untuk akhirat. Akhirnya di masjid 24 jam. Enggak juga. La tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa jatah bagianmu di dunia. Kau perlu makan, kau perlu minum, kau perlu pakaian, kau perlu tempat tinggal, kau perlu pasangan hidup, kau perlu berbahagia, bercengkerama dengan anak-anakmu. Kau perlu sesekali mungkin jalan-jalan beli ini, beli anu. Boleh.
Sekarang kalau ditanyakan apa hukumnya sore-sore pas gerimis beli bakso, apa hukumnya? Dunia itu murni sepenuhnya dunia, boleh atau tidak? Boleh. Ya Allah, dengan makan bakso ini saya setelah ini semangat baca Quran, semangat persiapan sholat maghrib. Bukan sekedar murni makan bakso, ini berarti bernilai murni dunia. Tidur siang nanti misalnya. Atau habis sholat duhur, umumnya makan siang. Wis. Makan siang, habis itu mungkin tidur siang. Makan siang itu mubah, tidur siang itu mubah. Tapi kalau dengan tidur siang, makan siang kita itu supaya nanti asar dengan terik matahari saya tetap semangat untuk hadir sholat di masjid. Atau mungkin nanti akan ada majelis ilmu setelah asar, maka makan siang saya, tidur siang saya mengantarkan saya dari dunia ke akhirat. Bernilai pahala, bernilai ibadah. Itu bernilai ibadah. Sahabat muhajirin, sahabat ansar. Terakhir contoh. Sahabat muhajirin, sahabat ansar. Kita sama-sama tahu. Kaum muhajirin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum ansar menyambut, memberikan suaka, pertolongan, bantuan kepada kaum muhajirin. Mereka semua semangat beribadah. Kemudian kaum muhajirin mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Saudara-saudara kami membalap kami, mendahului kami, dapat pahala lebih banyak. Begitu kata kaum muhajirin. Yusallun kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Kaum ansar salat, dapat pahala salat. Kami salat, kami juga dapat pahala salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Mereka dapat pahala puasa, kami juga dapat. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka dapat pahala karena mereka bisa bersedekah, harta mereka lebih banyak. Kami boro-boro sedekah, lawang buat kami sendiri saja kurang-kurang. Artinya mereka iri tidak dapat kesempatan setiap tadzikir. Alhamdulillah. Keluar duit atau tidak? Tidak keluar duit. Itu bernilai pahala sedekah. La ilaha illallah. Tahlil. Bernilai sedekah. Kemudian Nabi bersabda, wa fi bud'i ahadikum, dapat pahala sedekah. Para sahabat kaget. Ya Rasulullah, orang laki-laki menggauli istrinya murni enak-enakan dunia, dapat pahala sedekah. Seorang suami yang menggauli istrinya itu kan murni enak-enak. Murni enak-enakan dunia. Dari awal sampai akhirnya murni enak-enakan dunia. Suami istri pengantin baru misalnya, ya nggak pengantin baru saja sebetulnya. Enak-enakannya suami istri dengan pasangannya, itu pahala sedekah. Hadirkan pahala sedekah, Nabi menjawab, coba kabarkan kepadaku, bukankah si laki-laki itu ketika syahwatnya datang dan dia tempatkan syahwatnya pada yang haram, bukankah dia dapat dosa? Dia berzina misalnya. Datang syahwat biologisnya, dia tempatkan untuk berzina. Dapat dosa atau tidak? Ketika suami menempatkan hasrat biologisnya kepada sesuatu yang halal, dia dapat pahala. Maka enak-enakan dunia dengan niat untuk membahagiakan pasangan akan bernilai sedekah. Allahu Akbar. Dengan dunia untuk akhirat. Dengan dunia untuk akhirat. Masih ada banyak ayat dan banyak hadis, tapi mudah-mudahan yang disampaikan bisa memberikan motivasi kepada kita semua, ya, bahwa kita, ya Allah, rindu surga. Kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita dapatkan ini mengantarkan kita untuk dapat berbahagia di akhirat kelak di dalam surga yang tertinggi. Allahumma amin. Demikian saja yang disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Apakah hukum memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang agar urusannya dimudahkan atau aman-aman saja? Jika maksudnya adalah bersedekah, jadi seseorang bersedekah kemudian bertawassul dengan sedekah tersebut untuk mendapatkan kemudahan urusan, maka itu boleh. Salah satu bentuk tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul dengan amal salih. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana. Jadi dengan amal salih kita bertawassul kepada Allah, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku beramal saleh begini dan begitu, kabulkan doaku, mudahkan urusanku, bebaskan aku dari lilitan hutang-hutangku dan seterusnya. Ini boleh. Ya. Ini adalah sesuatu yang insya Allah tidak masalah. Dan di antara hadis Nabi bersabda, dawu mardhakum bis sadaqat. Obati, treatmentkan pengobatan untuk yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Jadi salah satu manfaat sedekah itu adalah akan menyebabkan diturunkannya kesembuhan bagi yang sakit di antara kerabat atau orang dekat orang yang sakit atau dirinya sendiri. Saya sakit misalnya. Maka dengan subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, mohon maaf izin bertanya. Kami sebagai orang tua sudah berupaya menempatkan pendidikan anak kami di pondok yang baik, sunnah, Quran dan sunnah. Namun ketika di rumah khususnya waktu liburan belum menampakkan bekas-bekas dari pendidikannya. Di manakah letak kekurangannya atau kesalahannya? Tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Itu ujian. Anak kita itu makhluk hidup. Bukan tembikar yang bisa kita bentuk sebagaimana kita inginkan. Bukan kertas yang dengan mudah kita lipat kemudian jadi apa yang kita inginkan. Hidayahnya itu di tangan siapa? Di tangan guru-guru atau ustadz-ustadz di pondok pesantrennya? Enggak. Atau hidayahnya di tangan kita sebagai orang tua? Tidak. Hidayah anak-anak kita itu di tangan siapa? Allah. Bahkan hidayah diri kita masing-masing ada di tangan siapa? Allah. Kalau ditanya salahnya siapa? Ingat, bukan salahnya pondok. Karena justru pondok itu, lembaga pendidikan itu berjasa membantu kita. Panjenengan lihat di referensi sejarah manapun. Tidak ada sekolah di zaman Nabi. Ada lembaga pendidikan di zaman Nabi? Nggak ada, semuanya ngaji sama Nabi. Ngaji sama orang tua, tanggung jawab akan pendidikan agama anak-anak kita adalah orang tua. Lembaga. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai hamba beriman, jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan ilmu, didik dengan akhlak. Siapa? Kita, orang tua. Kita yang dulu, kita perbanyak istighfar. Mungkin ghibah-ghibah kita, mungkin pandangan kita yang haram, pendengaran. Tapi dipastikan salahnya di mana? Allahu a'lam. Mungkin orang ini, para suami ini, para kepala keluarga, hati-hati ketika mencari nafkah, berikan kepada istri dan anak-anak. Jangan berani-berani 0,0001% sekalipun mencampurkan antara yang halal dengan yang haram atau yang dengan yang syubhat. Jangan. Itu bisa menampik, bisa menghilangkan keberkahan yang selama ini diupayakan. Keberkahan istri, keberkahan anak, keberkahan rumah tangga, keberkahan harta. Kita berusaha. Ya, kita berusaha. Sambil terus berdoa. Ini kalau belum nampak bekas-bekas pendidikannya, alhamdulillahnya dia tidak murtad.
Kalau kita diuji seperti ujian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana? Diuji dengan ujian seperti ujian Nabi Nuh yang begitu berat. Seorang nabi mengajak umat 950 tahun, anak kandungnya meninggal dunia dalam keadaan kafir di depan matanya. Apa enggak berat ujian seperti itu? Alhamdulillah, anaknya masih mau belajar di pondok. Ya dinasehati yang sabar, do, anakku. Apa masalahnya? Salat 5 waktunya kah? Bicaranya kah? Baktinya sama orang tua kurang? Ya udah, kembali kepada kita sebagai orang tua. Apalagi ketika liburan. Kita anak berapa? 5, 6, 10? Ustadz-ustadznya ratusan anaknya. Iya. Ketika libur, Pak, titip ya Pak, sebentar ya Pak, pada saat liburan. Gitu, satu saat pondok itu sebetulnya yuk. Berat hati melepas kepergian anak-anak pulang ke rumah. Dari pondok bawa hafalan 2 juz. 1 bulan hafalannya habis. Di rumah enggak pernah murojaah. Ibu sama bapaknya cuma bilang, nah setoran sama mama. Mamahnya baca Qur'annya lebih belepotan. Boro-boro dengar tasmi hafalan. Baca Qur'annya belum bisa. Terus piye Ustaz? Belajar baca Qur'an, cepet. Supaya nanti anak-anak kita mestinya malu. Lawang hafalan kita nggak bisa sebanyak hafalan anak kita. Ada sebagian orang yang hanya berhenti cuman bangga. Wah, anak saya ini Ustaz, di pesantren itu Masya Allah pesantrennya bagus Ustaz. 1 semester 2 juz Ustaz. Bapak sudah hafal? Belum Ustaz. Malu. Mestinya malu. Jadi anaknya 1 tahun bawa 4 juz, 2 tahun bawa 8 juz, 3 tahun bawa 12 juz, pulang ke rumah. Dibanggakan di hadapan keluarga besar pas lebaran, di hadapan tetangga, ini anak saya ini sekolah di pondok sana itu Masya Allah itu bagus pondoknya. Kenapa Pak? Ini 3 tahun 12 juz Masya Allah, dites boleh. Dibisik ke si bapak, Pak bapak sudah hafal 12 juz, boro-boro. Lancar Quran saja belum, nah, ini kan malu kita. Ini yang kadang-kadang kurang disadari. Jadi salahnya di mana Ustaz? Insya Allah nggak ada salahnya. Perbaiki, tingkatkan kesadaran diri. Ayo, kita itu bertanggung jawab untuk menjadi guru bagi anak-anak kita. Kita nih sebagai orang tua. Bertanggung jawab untuk menjadi guru bagi anak-anak kita. Malu kita hanya sekedar cari sekolah. Nanti cari sekolah juga prosesnya panjang. Bilang yang ini mahal, yang ini murah, yang ini jelek, ini setengah bagus. Kita cuma pandai untuk menilai, tapi kita sendiri tidak melihat apa yang menjadi tanggung jawab kita. Malu. Saya udah bayar mahal di sekolah itu Ustaz, tapi hasilnya nggak bagus. Hasil bagaimana Pak? Anak saya belum bisa ini, belum bisa itu. Itu tugas Bapak. Kan saya sudah bayar Ustaz. Dia pikir dengan bayar semua bisa berubah sebagaimana kertas dilipat jadi pesawat. Nggak begitu, hidayah di tangan Allah. Prosesnya itu sebetulnya kewajiban kita orang tua, ustadz atau ustadzah membantu. Kita kemudian salah-salahkan. Jadi introspeksi diri. Banyak kesalahan kita, banyak kekeliruan kita, banyak kekurangan kita, perbaiki sebagai orang tua. Tingkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak perhatian kepada anak-anak kita saat belajar. Kalau anaknya punya keluhan langsung yang dicari ustadznya. Ustadz gimana itu anak saya punya keluhan? Bapak yang selesaikan. Kok ustadznya suruh selesaikan juga? Ustadznya capek. Dan seterusnya. Ini pertanyaan masih banyak, tapi waktunya sudah tidak mencukupi. Senang sekali bisa bersama dengan jamaah sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terutama bagi diri kami pribadi dan semoga juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Semoga Allah melimpahkan keberkahannya buat kita, mengumpulkan kita kembali di kehidupan dunia ini di atas ketaatan dan di surga nanti di dalam kebahagiaan yang abadi. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.